saya sifatnya hanya support bagian daripada sub-sub yang belum ada, karena kita juga banyak di daratan, jadi banyak di lautan. Jadi kita mengkolaborasikan, jadi antara darat dengan laut dikelola oleh pemerintah. Harapan kedepannya apa nih? Harapan yang tentunya yang punya desain program pembangunan itu adalah kepala daerah. Jadi kita TNI bagaimana mendampingi, mensupport juga akhirnya tercapai dari rencana apa yang sudah dibahas dari pemerintah daerah di Trenggalek. Misalkan di dalam rapatnya pengen pendapatan laut sekian, ya ini kan itu capaiannya. Nah, ini karena kita sudah memulai dan kita tentunya juga sebagai belajar dari Pak Bupati dalam capaian progres tadi antara daerah dan pemerintahan untuk praktisinya. Di sini kita belajar apa yang bisa dikolaborasikan. Ya, jadi kalau secara geopolitik kan kita ada di wilayah Samudra Hindia Trenggalek ini, kita di bagian selatan Indonesia, tetapi kita belum merasa punya pertahanan yang kuat, khususnya gimana masyarakat kita menghadapi teknologi dari negara lain yang kemudian bisa mengeksploitasi wilayah lautan tinimbang nelayan kita yang masih kesusahan. Jadi ketika ada beliau-beliau, Pak Jenderal, kemudian juga teman-teman yang lain, kita meng-connecting the dot gitu ya, kita berusaha menyambungkan semua stakeholder ini untuk kemudian bisa melakukan aksi ekonomi yang ekonominya ini tidak eksploratif lagi, tetapi regeneratif, ekonomi yang didorong oleh bagaimana emas hijau kita, emas biru kita, artinya tetap fondasinya adalah ekonomi yang lestari. Jadi kalau kita tahu kemiskinan di Indonesia itu 40% ada di Pulau Jawa. Kalau dari Pulau Jawa kita breakdown lagi, 40%-nya ada di Jawa bagian selatan. Jadi ini masih satu tantangan untuk kita semua, dan saya senang hari ini diskusinya diskusinya produktif, prospektif, dan beliau akan visit langsung, dan kita nanti akan membedah kira-kira bagaimana skema pemberdayaan yang pas untuk masyarakat, sehingga saya ini tadi belajar wawasan kebangsaan banget. Ternyata pilar ekonomi itu menjadi salah satu kunci pertahanan keamanan rakyat semesta. Karena kalau ekonominya sudah kuat, kemudian ekonominya tapi tidak ekonomi yang berkonflik. Kalau ekonomi yang eksploratif pasti berkonflik, karena satu dapatnya banyak, yang lain cuma dapat residu-residu yang kerusakan lingkungan dan segala macam. Tapi ketika ekonominya ini ekonomi yang fondasinya adalah ekonomi lestari, maka semua everybody bakal happy dan ekonominya juga bakal strong. Jadi ini akan menjadi prototipe. Kalau Trenggaleknya aman, ya tentu kalau ini semua bisa dijadikan contoh di semua daerah, nanti berarti Indonesia juga aman. Masyarakatnya merasa nyaman karena ekonominya terpenuhi, dapat lingkungan yang masih bagus gitu ya, dan prosesnya tidak merugikan yang lain sehingga minim konflik. Kemudian contoh teknologinya tadi yang saya lihat, teknologi yang tepat guna, tidak rakus lahan, karena kalau sudah mau bikin sesuatu yang butuh lahan besar, butuh apa, pasti nanti konfliknya sangat tinggi. Jadi saya berterima kasih, ini tadi banyak diskusi yang produktif, dan segera kita tindak lanjuti dengan semua staf, kita nanti ketemu dengan semua stakeholder. Terima kasih Bu Sri. Kami mencoba untuk menjawab kesulitan-kesulitan yang terjadi di lapangan, seperti air bersih, kemudian pengambilan air yang terlalu berlebihan dari alam kan akan mengakibatkan keseimbangan alam terganggu. Jadi kami ada water filter yang bisa merubah air laut menjadi air siap minum dan siap pakai. Kemudian kami juga punya teknologi agen hayati organik yang sesuai dengan program Bapak Bupati, yaitu mengurangi karbon dan amonia dan mengedepankan teknologi organik untuk pertanian. Kemudian kami juga ada pengolahan sampah yang kemudian nantinya menjadikan sampah tersebut briket, yaitu alternatif sumber daya bahan bakar yang lebih murah dan efektif untuk masyarakat, yang bisa digunakan untuk kompor biomas. Harapan saya tentunya dengan pertemuan hari ini, di mana kita bisa mempresentasikan beberapa alat kami, tentunya ini bisa dilaksanakan dan menjadi solusi dari kesulitan masyarakat dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Trenggalek. Air Siliwangi segar.
awalnya di daerah yang seperti ini juga, termasuk yang di kota juga, yang kesulitan sama bahan bakar. Nah, kita bikin dari air ini sebetulnya alternatif, tapi karena hidrogen itu lebih tinggi kadar daripada bahan bakar, kita coba jadi kompor. Nah, sebetulnya bukan kompornya, titik apinya ini sampai di panas di 1000 derajat. Kalau sudah panas di 1000 derajat berarti bisa buat bikin apa aja, Pak. Nah, kemarin saya coba kompor ini, saya mulungin kalian minuman bekas Coca-Cola itu, Pak. Itu saya lebur, saya cetak jadi 1 kiloan. Nah, Asosiasi Aluminium Indonesia butuh rutin hampir per minggu hampir 10. Nah, ini kita coba kasih solusi pakai kompor ini bisa ngelebur aluminium. Itu juga jadi nilai jual juga gitu kalau aluminium. Kemudian yang kedua ini kita pakai buat UMKM. Jadi UMKM pindang, kerupuk, bawang, apalagi di Jawa Barat itu sampai pabrik tahu kita pakai kompor ini, tapi sampai 10 titik, Pak. Nah, nggak pakai. Ini kemarin mau kita coba bahan bakar airnya, salah satunya sudah ada untuk di motor, untuk di mobil, tapi bukan kompor ini, Pak. Tapi ini bahan bakar air. Ini kita sedang coba alternatif. Kalau memang bisa motor-motor tahunya Bapak pakai air, kenapa enggak? Kan gitu. Tapi kan ini kita coba kompornya dulu. Kompornya ini UMKM. Dan ini kita bawa ke sini karena kita dari Jawa Barat, ini kita tinggal beberapa itu cuma dua dulu ya, buat Bapak rusakin dulu buat praktek ya. Kenapa ini kita ambil kayu-kayu gini? Ini termasuk lingkungan hidup, Pak. Kadang ada yang nggak kepake jatuh-jatuh gitu, kita kumpulin ini buat memancingnya aja, nambah panasnya. Punya uap airnya itu yang kita pakai buat kayu biasa, Pak. kayu dia. Kayu bakar biasa, Pak, ranting. Kan lumayan daripada nyapu-nyapu, Pak, mending ngambil ini habis juga jadi buat kompor. Nah, dan air. Nanti uapnya. Ini aja kita bikin untuk UMKM. Tapi titik apinya ini sudah skala industri, Pak, 1000 derajat. Jadi kalau Bapak nanti iseng-iseng bikin ngumpulin kaleng itu di Lebur, Pak, nanti saya kasih alamatnya. Bapak bisa ngirim atas nama kelompok nelayan, ngirim ke Asosiasi Aluminium Indonesia, Pak, di Jogja dia. Biasanya kalau orang desa yang ditanyakan itu misalnya itu ya itu harga. Dan ini kan kita kasih, artinya kita butuh memang untuk kebutuhan supply kembali lagi ekosistemnya, ekosistemnya. Jadi saya nggak paksa Bapak beli, tapi ini harus menjadi bagian ekosistem yang kembali, jadi tidak terbuang. Kaleng-kaleng ini harus jadi bahan industri lagi, jadi bahan ekonomi lagi. Kalau misalkan daerah kota banyak barang nggak kepake kan ya, sekarang kita pakai. Lalu dipakai lagi. Ya. Saya pikirnya Mas, artinya Saya hanya bantu teknologinya untuk administrasi dan segala macam berkaitannya biar sesuai yang bayar. Yang penting Bapak ada kelompok nelayannya, koperasinya. Nah, koperasi nanti kan juga jadi resmi dia ngirim barangnya. Nanti di hasil labnya juga nanti ada teman-teman dari suara yang jalan. Ya, ini saya minta tolong betul karena ini saya bikin untuk membangun ekosistem. Sengaja ini saya buat ini. Itu coba dari saya, dan ini saya kenalkan ini teman saya. Sebetulnya ini kalau Bapak tahu klub bola Jawa Barat Persib, Pak, ya. Nah, ini Boboto, Pak, namanya Boboto. Artinya rakyat Bandung Jawa Barat identik dengan Boboto. Nah, ini media yang saya jadikan sebagai trend centernya untuk edukasi diri. Ini Jawa Timur ya. Kalau malam apa, Bu? Nah, istri saya Arema, Pak. Saya Arema itu. Jadi saya abu-abu antara Persib sama Jawa Barat sama dirinya lah. Betul, Pak. Itu aja sambil jalan. Terima kasih. Oke, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kunto, Ibu Mia, dan Prigi. Oke. Assalamualaikum semuanya. Bapak, kita setelah mendengar paparan dari Bapak Jenderal Kunto, kita coba untuk menggunakan kompor ini.
namanya kompor biomas burner, Pak. Komponennya ada aki, lalu di dalamnya itu ada blower. Siap. Oh, blowernya ditutup di dalam, Pak. Tapi ada nanti. Bapak bisa merasakan anginnya, Pak. Kompornya ditinggal loh, Pak. Ya, Tinggal, Pak. Nah, ini akinya kita masukkan. Oh, setelah aki kita pasang tungkunya, Pak. Sampai kokoh ya, Pak. Karena di sini ada lubang dan penguncinya. Lalu kita isi air, Pak. Nah, tabung ini itu fungsinya untuk menghasilkan uap panas. Langsung dituang gitu. Siapa, Pak? Siap. Udah belajar semalam, Pak. Nah, keren. Pastikan tabung ini berisi air ya, Pak. Ya. Oke. Nah, setelah itu masukkan ini, Pak. Ini bisa sampah, bisa ranting, bisa daun, kertas, apapun. Masukkan ke sini, Pak. Lubang ini. Ini kayak zaman dulu Bapak ada tungku di rumah, Pak. Iya kan? Iya. Apa di sini namanya, Pak? Pahonan. Hah? Pahonan. Ya kayak gitu, Pak. Cuma ini lebih modern dan kekinian. Seperti kami kekinian, Pak. Untuk memudahkan apinya menyala di awal memang bisa dipakai dengan solar atau bensin, Pak. Tapi dikit aja, Pak ya. Buat mancing aja. Buat mancing aja. Dikit. Setelah api nyala, Pak, kita tunggu beberapa saat biar apinya rata. Ini berasap awalnya aja, tapi kesana sih enggak sih, Pak. Nah, setelah apinya rata, kita nyalain ini, Pak. Ini ada on off. Naikkan ke atas. Nah, ini ada blower yang berfungsi untuk membantu pengapian. Ini bisa dibesarkan, Pak. Mulai, Pak. Masih bisa dinaikkan ini, Pak. Kita tunggu air mendidih. Bapak yang mau lihat silakan, Pak. Silakan aja, Pak. Mau lihat, Pak. Lihat apinya nih, Pak. Lihat apinya. Silakan. Lihat gas, Pak ya. Iya, Pak. Lihat gas ya. Mau lihat sebelah sini, Pak. Bisa dah yang gede. Siapa? Kalau misalkan di rumah Bapak mati lampu bisa dicoba ini, Pak. Bisa buat ngecas HP juga, Pak. Ini bisa pakai listrik langsung atau bisa pakai aki. Ini kuat sampai 20 jam. Kalau Bapak lagi masak untuk hajatan tuh, ini sangat membantu, Pak. Tapi jadi akhirnya itu langsung isi. Ya. Enggak, untuk ngecas lagi itu enggak. Kalau misalkan daya yang sudah agak berkurang, Bapak silakan cas. Nanti ada indikatornya di sini bahwa aki ini sudah mulai penuh lagi. Nah, yang di kompor ini bisa ngecas akinya itu. Bisa. Tinggal dicolokkan aja ini, Pak. Listrik. Ini apinya udah maksimal, Pak. Kalau pakai ini 5 menit
sudah matang Pak. Dari sini Bu. Apinya kenceng banget ya bulan. Panas dari kompor gas ini. Enggak apa-apa. Kalau itu kayak motor Bu. Ini sama dengan aki motor jadi enggak bahaya. Dan untuk lampu, Bapak nanti belinya lampu DC ya Pak, lampu DC. Karena ini DC semua. Jadi kalau beli lampu, lampunya lampu DC. Menit Pak, coba sudah belum mendidih. Saking panasnya. 4 menit tanpa sebelumnya Pak, warga anak lagi udah. Aluminium aja leleh Pak. Apalagi air. Tapi kita air biasa. Cepat jadinya. Nggak panas lagi sumit. Nanti kalau dari pihaknya Bapak mengizinkan di sini bikin pengolahan garam, kita taruh di sini. Salah. Tapi ya lewat kelembagaan hutan ya. Jadi nanti di sini mau produksi garam terus untuk kebutuhan Kediri, kalau nggak ke Selatan dari sini ngambilnya. Ambil air itu bisa Dari air sini. Dari air laut Pak. artinya kadar garamnya memenuhi. Jadi nggak perlu jemur-jemur lagi Bapak. Jadi baca klik Bapak produksi garam, terus itu bikin es batu bisa, bikin minum bisa. Gitu. Bapak tenang aja mercusuar ini. Ada ahli semua. Ahli semua Pak. Jadi insya Allah bakal membantu Bapak dan rekan-rekan seteman ini. Tunggu. Dan saya mendukung Mas. Ya. Secara langsung. Nanti kan kesalahan awet sisi awet ya. Anak mana itu. Jadi loh, nanti ke depannya bukan panjenengan gitu kan. Karena gini loh Pak, maksud saya itu kan saya itu juga belum menyampaikan kepada bapak-bapaknya. Hasil diskusi yang kita diskusikan sama Pak Agung juga Pak Kunto kemarin kan belum saya sampaikan. Sebenarnya ini juga di sini nanti Kampung Bahari juga studi untuk belajar. Si konco-konco bisa belajar dari ini. Gitu Bos. Supaya memiliki daya tarik, ya kudu diindahkan. Terima kasih ya. Semangat. Semangat. Harus semangat Pak. Bismillah. Monggo bapak-bapak nderek Semangat. jalan ke Mengubah pantai negara yang lebih baik. untuk dokumentasi Kita ini untuk rubuhkan tembok-tembok yang menguatkan menghalangi untuk warga realisasi untuk ini berkembang. nggih. Sarang-sarang Meroket dengan masyarakat. sama Trenggalek. Kampung Bahari Nusantara. Sukses!